Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat, perkenalkan saya Hikmat Tilawah dari SDN Petir 2 CGP Angkatan 11 kelas 1132 Kota Tangerang, ingin memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan fasilitator di kelas kami yaitu Bu Lolita MPD dan pengajar praktik Pamargia MPD. Pertanyaan pemantik dari modul 2.2 diantaranya, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah saya mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE, pemahaman saya sebagai pemimpin pembelajaran telah mengalami peningkatan signifikan. Saya menyadari pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional di antara murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Keterampilan kepemimpinan membuat saya berkembang dengan fokus terhadap empati, komunikasi efektif, dan pemecahan konflik. Sikap saya terhadap pembelajaran kini lebih holistik, menghargai kesejahteraan emosional murid dengan menyamakan kepentingan pencapaian akademis. Kesimpulannya bahwa pemahaman yang mendalam tentang PSE membuat saya menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih fokus pada perkembangan menyeluruh murid. Untuk pertanyaan pemantik kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antara materi modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran sosial dan emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersikap kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 yaitu melalui pembelajaran sosial emosional mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajaran sejati sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 yaitu melalui pembelajaran sosial emosional,
yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional. Guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik di antaranya. 1. Identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, diskusi, dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, untuk pertanyaan tentang pengalaman dan pemahaman, modul 2.2. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata, maka jawaban saya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional tidak terintegrasi dalam pembelajaran. Kompetensi sosial emosional murid terbentuk sendiri seiring bertambah usia murid. Sehingga selama ini dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran hanya berfokus pada ketercapaian materi pembelajaran saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan membentukkan kesadaran dan kontrol diri serta kemampuan dalam berkomunikasi. Hal ini penting diberikan kepada murid agar mereka mampu bertahan dan sekaligus dapat mengatasi setiap permasalahan sosial emosional yang dialaminya. Pembelajaran sosial emosional dapat diimplementasikan ke dalam rancangan pembelajaran di kelas agar guru dapat melatih murid dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional murid. Untuk pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, maka jawaban saya, 1. Kompetensi sosial emosional yang terdiri atas kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh mindfulness, yaitu dengan menggunakan teknik stop, mendengar dengan sadar, dan melihat dengan sadar. Yang ketiga, kesejahteraan psikologis, yaitu well-being. Untuk pertanyaan nomor 3, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat, maka jawaban saya, bagi murid saya akan 1. Memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dengan perkembangan budaya yang dimiliki. Kedua, mengimplementasikan kompetensi sosial emosional kepada murid dalam pembelajaran dengan cara menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang positif. Untuk rekan sejawat, maka yang akan saya lakukan adalah 1.
menjadi teladan dalam pembelajaran, dan saling berkolaborasi berbagi praktik baik. Yang kedua, bersama rekan sejawat mengembangkan kompetensi sosial emosional satu sama lain, membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.